Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba tabsiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arbabil ladzi qad'at li'azamatir riqab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila khairi ummatin bi afdhalil kitab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil anjar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ahbab, inni usikum bi taqwallahil wahhab al-qail fi kitabihil Qur'an, wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali khutbah Jumat ini dengan memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Selanjutnya marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hati dari iri, lisan dari perkataan yang menyakiti, serta perilaku dari segala hal yang merugikan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa membawa kebaikan dan manfaat bagi sesama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit hati yang paling sulit dikenali adalah iri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang lain. Penyakit ini tidak datang dengan suara keras, ia menyelinap pelan ke dalam hati, lalu menggerogoti rasa syukur sedikit demi sedikit. Seringkali iri lahir dari pemandangan yang tampak biasa. Kita melihat tetangga membeli mobil baru, saudara memperoleh promosi jabatan, teman berhasil membangun rumah yang lebih megah. Semua itu sebenarnya hanyalah potongan-potongan kehidupan, namun ketika hati tidak dijaga, pemandangan yang biasa berubah menjadi sumber kegelisahan. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri dengan mereka. Hati menjadi sempit, bahkan pada tingkat yang paling berbahaya, muncul harapan agar nikmat yang mereka miliki segera lenyap. Disinilah iri tidak lagi sekedar perasaan, tetapi telah berubah menjadi penyakit yang merusak kebersihan hati. Lantas bagaimana Al-Quran membimbing kita menghadapi keadaan yang seperti ini? Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah sekali-sekali kau tunjukkan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa larangan dalam farasa wala tamuddanna 'ainaika, janganlah kau tunjukkan pandanganmu karena memandang sesuatu secara biasa adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam. Tetapi yang dilarang dalam ayat di atas adalah memanjangkan pandangan pada nikmat yang dimiliki oleh orang lain, disertai dengan keinginan hati yang kuat dan kecenderungan jiwa terhadap apa yang dimiliki mereka. Wala tamuddanna 'ainaika ayyala tubtil nadruhuma bitariqar ruhbati wal mail ila ma matana bihi min zaharifid dunya kalbanina wal amwali wal manazili wal malaisi wal maqaim. Janganlah sekali-kali kau tunjukkan pandangan matamu, maksudnya janganlah engkau terlalu lama memandang dengan penuh keinginan dan ketertarikan pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan, berubah berbagai perhiasan dunia seperti anak-anak, harta, rumah, pakaian, dan aneka makanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Jika demikian adanya, lalu bagaimana cara menjaga hati agar tidak mudah terjangkit iri ketika melihat berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain? Jawabannya adalah dengan mengatur cara pandang kita. Rasulullah dalam salah satu riwayat mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hal dunia hendaklah kita melihat orang yang kondisinya di bawah kita. Karena dengannya hati kita akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pandanglah orang lebih rendah dari kalian dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian. Hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Hadis ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting yang sering membuat hati kita gelisah, bukan karena nikmat Allah sedikit, melainkan karena mata kita terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain. Kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada mensyukuri karunia yang selama ini telah Allah titipkan kepada kita. Karena itu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk berhenti berusaha menjadi lebih baik. Beliau hanya mengajarkan agar ukuran syukur jangan diambil dari orang yang lebih tinggi, tetapi dari mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dengan cara itulah hati tetap tenang meskipun dunia harus berubah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Nasihat Rasulullah SAW itu terasa makin relevan pada zaman sekarang. Jika dahulu seseorang hanya melihat kemewahan ketika berkunjung ke rumah tetangga atau menghadiri sebuah acara, hari ini semua hadir di dalam genggaman tangan. Cukup membuka media sosial, dalam hitungan menit kita dapat melihat rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan yang mahal, liburan ke luar negeri, jabatan baru, hingga berbagai pencapaian yang tampak begitu sempurna. Masalahnya media sosial hanya memperlihatkan bagian-bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita melihat senyumnya tetapi tidak melihat air matanya. Kita melihat keberhasilannya tetapi tidak mengetahui perjuangan dan ujian yang harus mereka lalui. Namun jika hati tidak dijaga, potongan-potongan kehidupan itu sudah cukup untuk menumbuhkan iri di dalam dada. Bayangkan ketika kita melihat seorang teman mengunggah foto mobil barunya, hati yang tidak dijaga akan segera berbisik, mengapa aku belum mampu seperti dia? Dari satu bisikan itu lahirlah kegelisahan, lalu muncul rasa tidak puas terhadap rezeki yang Allah berikan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan arah pandangan yang berbeda. Ketika melihat orang yang lain yang lebih berada, ingatlah saudara-saudara kita yang tetap yang setiap hari masih berangkat bekerja dengan sepeda tuanya, menunggu angkutan umum, atau bahkan berjalan kaki demi menghidupi keluarganya. Saat itulah hati akan berkata, ya Allah, ternyata nikmat-Mu kepadaku begitu banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika melihat teman memperoleh jabatan yang lebih tinggi, jangan biarkan hati dipenuhi dengan rasa iri. Ingatlah masih banyak saudara kita yang hingga hari ini terus berjuang mencari pekerjaan. Ada yang mengirim puluhan lamaran tetapi belum juga dapat panggilan. Ada yang bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula ketika melihat seorang dianugerahi wajah yang rupawan, tubuh yang sehat, dan kehidupan yang tampak sempurna, jangan terburu-buru membandingkan diri. Ingatlah, di luar sana ada saudara-saudara kita yang setiap hari berjuang melawan penyakit, hidup dengan keterbatasan fisik, bahkan menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur. Bukankah kesehatan yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun? Sesungguhnya iri tidak pernah membuat seseorang bertambah kaya. Dengki juga tidak akan mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang terjadi sesuatu sebaliknya. Orang yang iri kehilangan ketenangan, sedangkan orang yang didengki tetap menikmati rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Karena itu, iri adalah penyakit yang pertama kali menyakiti pemiliknya sendiri sebelum menyakiti orang lain. Maka jika suatu hari kita melihat orang lain memperoleh kenikmatan yang belum Allah berikan kepada kita, jangan buru-buru mengeluh.
Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengajari kita untuk bersabar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih baik pada waktu yang tepat. Sebab Allah tidak pernah keliru dalam membagi karunia-Nya. Yang berbeda hanyalah waktu, bentuk dan kadar nikmat yang diberikan kepada setiap hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena itu marilah kita menjaga pandangan sebelum iri masuk ke dalam hati kita. Jagalah hati sebelum ia dipenuhi rasa tidak rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah bersyukur, sebab hati yang dipenuhi syukur akan selalu merasa cukup, sedangkan hati yang dikuasai iri tidak akan pernah merasa puas meskipun seluruh dunia berada dalam genggamannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit iri dan dengki, melapangkan dada kita dengan rasa syukur, serta menjadikan kita hamba-hamba yang ridho atas setiap ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum jami'an innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai' wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man kana lakum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawis samawati wal ardin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sara bi malaikatin musabbihati bi kursi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al muhaddarifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khawsata wa jundalil muslimina aman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ftah alaina babal khair wa babal barakah abwabal ni'mah abwabal rizq abwabal quwwah abwabal siha abwabal salam abwabal jannah. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru الذي يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.